Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi dan Komunikasi. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Sustiawa dengan NPM C1C02430 dan teman-teman saya. Saya Sharon Octavia dengan NPM C1C024-101. Saya Andi Wulandari dengan NPM C1C024050. Saya Wikitorio Mispa dengan NPM C1C024059. Saya Zulfan Raja Batubara dengan NPM C1C0240027. Baiklah, masuk ke materi pertama. Tolong slide selanjutnya. Yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Komunikasi merupakan bagian penting dalam dunia karena mempengaruhi efisiensi kerja dan pengambilan keputusan. Teknologi juga membantu mengubah cara bisnis berkomunikasi dari metode konvensional ke digital. Teknologi berperan dalam meningkatkan komunikasi secara lebih efektif dan efisien. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sherin. Yang A, perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Dulu, komunikasi bisnis dilakukan melalui surat, telepon, dan juga secara tatap muka. Nah, seiring perkembangan teknologi, teknologi ini membawa komunikasi ke ranah digital melalui email, video conference, dan media sosial. Nah, internet ini menjadi elemen utama dalam komunikasi modern, memungkinkan komunikasi real-time antar individu dan perusahaan di seluruh dunia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Jadi, komunikasi melalui media teknologi informasi. Nah, ada beberapa media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama itu komputer personal dan penyimpanan data, internet dan email, media sosial, dan aplikasi komunikasi bisnis. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu komputer personal dan penyimpanan data. Nah, media ini tuh digunakan untuk berkomunikasi agar mempermudah akses dan distribusi informasi. Yang kedua itu internet dan email. Nah, ini tuh digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan klien dan mitra bisnis secara cepat dan efisien. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial ini paling banyak digunakan. Nah, dia ini digunakan untuk pemasaran, interaksi pelanggan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya itu aplikasi komunikasi bisnis. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk komunikasi bisnis. Kita ambil contohnya seperti Zoom, Slack, dan Microsoft Teams. Eh, itu tuh aplikasi-aplikasi ini tuh digunakan untuk mempermudah koordinasi tim dan kita kerja jarak jauh. Selanjutnya juga ada manfaat teknologi dalam komunikasi. Ada beberapa manfaat. Yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya. Ini tuh efisiensi waktu tuh untuk digunakan untuk mengurangi biaya perjalanan dan mempercepat komunikasi. Yang kedua itu kemudahan akses informasi. Ini tuh seperti data-data yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga itu ada peningkatan kolaborasi. Kolaborasi. Ini tuh memungkinkan kerja tim secara remote dan fleksibel. Maksudnya tuh kayak kita bisa kerja WFH, WFC, atau dari mana saja. Yang keempat itu atau yang terakhir itu peluang pasar global. Nah, bisnis dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara dengan lebih mudah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, keamanan data dan privasi, yang merupakan ancaman peretasan dan kebocoran data. Yang kedua, kesenjangan sosial. Tidak semua individu atau perusahaan memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Teknologi berkembang secara cepat, sehingga karyawan dan perusahaan harus selalu beradaptasi. Yang keempat, gangguan dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi digital kadang mengurangi interaksi tatap muka yang lebih personal.
Selanjutnya, strategi mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan yang untuk mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kedua, kebijakan keamanan informasi yang mengimplementasikan sistem keamanan untuk melindungi data perusahaan. Yang ketiga, pemilihan platform yang tepat, seperti menggunakan alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang keempat, evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi, yang selalu memperbarui sistem komunikasi dengan teknologi yang terbaru. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nike. Baik, di sini ada studi kasus. Yang pertama, Google menggunakan berbagai platform digital untuk komunikasi internal dan eksternal. Lalu, Tokopedia mengandalkan media sosial dan aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu ada Zoom dan Microsoft Teams menjadi solusi utama bagi perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh. Teknologi bukan hanya alat, tetapi harus diintegrasikan dalam strategi bisnis yang luas. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Teknologi telah berevolusi secara cara bisnis berkomunikasi. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun, tantangan seperti keamanan data dan adaptasi harus dikelola dengan baik. Perusahaan harus menemukan keseimbangan antara teknologi dan komunikasi interpersonal untuk keberhasilan jangka panjang. Baiklah, itu materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.